Halo Sobat Telisik, kembali lagi bersama gue Jefferson pada episode cerita horor. Cerita kali ini berasal dari thread di Twitter bernama @penulismalam94 dan cerita dimulai. Kala itu 22 Agustus 1994, tepat pukul 1 dini hari, ada desiran angin kuat di sekeliling rumah. Angin itu semakin kuat berhembus diiringi derap suara langkah kaki yang seperti berjalan-jalan di atas atap rumahku. Aku yang saat itu sedang menunggui ibuku menjelang kelahiran Risno di kamar bersama dengan dukun bayi, berharap-harap cemas, begitu pula dengan bapak yang berjalan keluar masuk dari kamar karena rasa khawatirnya menanti sang buah hati yang kedua akan segera lahir. Di antara rasa cemas, khawatir, dan lelah karena menunggu proses kontraksi dari jam 6 sore hingga menjelang dini hari, kami pun tak henti-hentinya mengumandangkan doa di bibir kami agar dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Setengah jam kemudian, tubuh ibu mulai mengejang dan ia mengerang sekuat tenaga. Dibantu oleh komando aba-aba dari si dukun bayi, perlahan-lahan adikku Risno mulai terlihat kepalanya. Dan akhirnya berhasil terlahir dengan selamat. Seketika tangis haru pecah dari kami semua. Alhamdulillah bu, anaknya laki-laki sehat, ucap si dukun bayi sembari memberikan bayi ke dalam pelukan ibunya. Bapak kemudian memintaku untuk mengganti air dalam ember yang sudah tercampur oleh darah persalinan ibu. Sebenarnya ada rasa takut dalam diriku, karena untuk mengganti air tersebut otomatis aku harus menimba dulu air di sumur belakang yang agak lumayan gelap. Aku dengan sangat tergesa-gesa menuju ke sumur dan langsung menumpahkan air yang tercampur darah persalinan ibu di sekitar pekarangan belakang rumah. Namun tak lama kemudian, aku mendengar suara derap langkah kaki yang aku dengar dari atap rumah kini jelas terdengar seperti ada di dekatku. Aku memang agak sedikit bergidik ketakutan, namun aku masih mencoba menghibur diriku sendiri jika itu mungkin hanya seekor kucing yang kebetulan lewat. Pandanganku kembali terfokus ke arah sumur setelah selesai kutumpahkan air kotor tersebut. Kemudian aku dibuat sangat amat terpanjat. Di depanku kini ada sesosok kuntilanak yang rambutnya panjang menjuntai sampai menutupi kaki. Mulut kuntilanak itu mengecap-ngecap mengeluarkan air liur yang menetes-netes seperti sedang mencicipi sesuatu. Kemudian kuntilanak tersebut berkata, manis, sungguh nikmat sekali. Kuntilanak itu kemudian bersuara dan seketika menunjukkan wujudnya. Ternyata tidak memiliki wajah. Hanya mulutnya yang panjang menyeringai serta lidah yang menjulur. Aku yang amat ketakutan langsung berlari masuk ke dalam rumah sambil membawa ember kosong dan segera mengunci pintu. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal, bapak menghampiri, kemudian bertanya, "Nak, kok embernya kosong?" Aku tidak bisa berkata apapun, kecuali menangis sejadinya. Melihat aku yang sedang menangis, bapak langsung memelukku sangat erat sekali. Bahkan seperti aku hampir tidak bisa bernafas. "Pak, udah pak, tolong dilepasin pelukannya," jawabku pelan. Namun anehnya suara bapak seperti menggeram. Dan ketika aku melepaskan pelukan bapak dengan secara terpaksa, ternyata yang aku peluk adalah sosok genderuwo hitam berbulu lebat dengan taring yang menyeramkan. Dengan sisa tenaga yang aku miliki, aku menjerit-jerit sekencang-kencangnya, "Bapak, tolong pak." Kemudian bapak yang asli langsung berlari menghampiriku. Dan ternyata aku bukan berada di dalam rumah, melainkan sedang tertunduk lemas di bawah pohon mangga di belakang rumah. Bapak langsung membopongku masuk ke rumah dan langsung memberikan aku segelas air.
Bapak kemudian keluar lagi, menimba air di sumur untuk membersihkan sedikit darah ibu yang masih tercecer di tempat tidur. Setelah Bapak kembali ke rumah, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar berkeringat dingin. Astagfirullah, ucapnya berkali-kali dengan lirih. Neng, barusan Bapak lihat ada kuntilanak lagi duduk, sambil kedua kakinya berayun-ayun di atas atap. Aku langsung memeluk Bapak dengan erat. Aku merasa amat ketakutan karena hawa dingin mulai menyeruak di rumah kami. Tak lama kemudian, ada suara ketukan pintu dari depan rumah yang sangat keras. Sang dukun bayi yang mungkin sedari tadi mendengar kegaduhan di dalam kamar ibu, kemudian keluar dan berkata, "Jangan dibuka pintu itu. Itu adalah demit yang sedang mengincar amis darah daging persalinan." Si dukun bayi kemudian menanyakan kepada si bapak untuk memberinya garam yang ia taburi di setiap sudut dalam rumah. Kemudian selang beberapa menit kemudian, ada suara cakaran hewan di pintu belakang rumah. Suara cakaran itu semakin kencang dan membuat ibu semakin khawatir. Ketika bapak dan aku intip melalui celah jendela dapur, ternyata yang sedang mencakar bukanlah seekor kucing ataupun hewan buas, melainkan sesosok kuntilanak yang sedang mencakar pintu. Kuntilanak itu sepertinya sadar jika kami sedang mengintip lewat celah jendela dapur. Segera ia menolehkan wajahnya yang rata. Hanya mulutnya yang panjang menyeringai ke arah kami berdua dan tertawa-tawa melengking. Aku dan Bapak benar-benar hampir pingsan dibuatnya. Belum selesai dengan suara kuku kuntilanak yang mencakar-cakar pintu maupun dinding yang mengitari rumah kami, kini giliran ibu yang dari dalam berteriak histeris karena tepat di atas kamarnya ada bunyi suara orang berjalan di atap. Ibu berkali-kali meyakini kami semua jika itu adalah bukan seekor kucing, karena terdengar suara langkah kakinya seperti langkah manusia. Kami menjadi semakin panik karena Risno mulai menangis keras seperti ketakutan akan sesuatu. Beruntunglah di saat kepanikan kami, sang dukun bayi ternyata memiliki indera keenam. Sekaligus ia paham mengenai makhluk tak kasat mata. Kemudian ia menggendong Risno dan menyenandungkan lagu sampai Risno kembali terlelap tidur. Setelah Risno tertidur, ia mengambil air yang sudah dibawakan oleh bapak dan kemudian membasuh wajah ibu serta mengumandangkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dia melantunkan dengan merdu sampai ibu merasa tenang. Sang dukun bayi lalu keluar dari kamar dan menjelaskan jika jangan gegabah saat sesudah persalinan, karena saat-saat itulah para demit berani ramai-ramai yang berebut untuk memakan darah sekaligus memakan janin. Namun tidak perlu khawatir, si dukun bayi itu pun sudah memanggari sekeliling rumah dengan pagar gaib. Si dukun bayi pun meminta agar bapak setiap jam 6 sore, jam 9 malam, dan jam 12 malam untuk menaburkan garam kasar ke setiap sudut rumah sambil membacakan ayat kursi. Setelah sedikit berbincang-bincang, sang dukun bayi itu pun pamit untuk pulang. Sempat bapak berkata, "Nek, tunggu saja di sini dulu, sebentar lagi sampai menjelang subuh. Nanti saya antar, Nek," ucap bapak. Namun sang dukun bayi itu tetap ingin pulang malam itu, sekitar 3 pukul dini hari. Ada hal aneh yang terjadi saat si sang dukun bayi menolak uang yang diberikan oleh bapak. Ia berkata jika ia ikhlas membantu ibuku yang mau melahirkan, dan itu pun sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Sang dukun bayi kemudian meminta didoakan agar ia bisa kembali pulang dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak sempat berceloteh, "Nek, kok ngomongnya kayak mau meninggal?"
Namun si dukun bayi hanya tersenyum dan berlalu pergi. Menjelang subuh, aku dan bapak mendengar samar-samar pengumuman dari pengeras suara masjid bahwa ada seorang nenek yang telah berpulang. Sontak, aku dan bapak saling beradu pandang. Aku hampir tidak menyangka jika nenek Yatun yang baru saja mengurusi persalinan ibu ternyata sudah meninggal. Bapak segera menuju rumah nenek Yatun si dukun bayi, sedangkan aku diminta untuk menjaga ibu dan Risno di rumah. Batinku kemudian bertanya-tanya, apa mungkin nenek Yatun meninggal di jalan saat ia pulang ke rumah? Ataukah selama persalinan tadi ternyata nenek Yatun sudah meninggal? Pertanyaan itu masih kusimpan dalam hati. Sampai pada akhirnya bapak kembali pulang dengan raut wajah yang lesu. Tanpa kutanya, bapak langsung menceritakan apa saja yang baru terjadi. Ratih, nenek Yatun ternyata sudah meninggal dari kemarin siang. Bapak sampai dibuat gak percaya. Ucap bapak mengagetkanku. Hah, kok bisa pak nenek Yatun meninggal? Kan tadi sore bapak sendiri yang jemput nenek Yatun di rumahnya, jawabku. Seolah tak percaya. Ya memang pas maghrib tadi bapak jemput si nenek di rumahnya. Cuma saat itu si nenek Yatun sedang duduk di teras rumah. Seperti tidak ada tanda-tanda apapun. Bapak juga gak sempat masuk ke dalam ke rumah nenek. Nah ternyata tadi pagi pas bapak datangi ke rumah nenek Yatun, menurut Dirsa, anak nenek Yatun yang rumahnya gak terlalu jauh dari si ibu, dia berkata jika ibunya sudah gak keluar rumah dari kemarin. Karena curiga, Dirsa kemudian mendobrak pintunya dan menemukan nenek Yatun sudah meninggal dan tubuhnya sudah kaku membiru. Tutup cerita bapak. Aku benar-benar tidak akan pernah melupakan kenangan menyeramkan menjelang adik laki-lakiku lahir. Di satu sisi kami merasa senang karena anggota keluarga kami bertambah. Namun kami merasa sedih mengingat kebaikan nenek Yatun, sang dukun bayi yang pada akhir hayatnya. Saat siang hari, bapak langsung menguburkan Ari Risno di belakang pekarangan rumah nenek Yatun, sang dukun bayi, agar kami selalu mengingat akan jasa beliau. Dan cerita selesai. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan share ke teman kalian yang perlu tahu tentang cerita ini. Terima kasih, gua Jefferson pamit. Salam telisik.